Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan materi kami. Dengan saya sendiri, Yunutami nomor absen 36. Oh iya teman-teman, apakah ada yang tahu dengan pengertian kebudayaan atau kebudayaan nasional? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan atau sering disebut dengan culture adalah keseluruhan pemikiran dan benda yang dibuat atau diciptakan oleh manusia dalam perkembangan sejarahnya. Berdiri tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia dibangun oleh pendahulu kita. Konsep kebudayaan Indonesia ini mengacu pada nilai yang dianut, dipahami, dan dipedomani oleh bangsa Indonesia. Adapun pengertian kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang mampu memberikan makna dalam kehidupan berbangsa dan berbadian, akan dapat dibanggakan sebagai identitas nasional. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka ragam suku yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda. Keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkenalkan, saya Hasnia Amalia Rahma, absen 12, akan menjelaskan materi selanjutnya tentang faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional. Faktor yang pertama adalah timbulnya rasa persatuan bangsa. Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad keempat Masehi. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan suku bangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Ketika Kepulauan Nusantara menjadi satu bagian integral dalam perjalanan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan ke Tiongkok, dan ketika pada abad keempat dan kelima, rempah-rempah dari Kepulauan Indonesia seperti merica, cengkeh, dan pala menjadi komoditi penting dalam ekonomi dunia kuno. Keterlibatan dalam perdagangan rempah-rempah meningkatkan mobilitas antar pulau di kalangan penduduk Nusantara. Mereka yang tinggal di daerah-daerah strategis dalam jaringan perdagangan antar pulau seperti Sulawesi Selatan, pantai timur dan barat Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Malaka dan Aceh, kemudian tampaknya menjadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan dagang kecil, tergantung keadaan. Mereka mungkin telah mengalami persaingan keras, namun merupakan negara-negara tetangga yang bekerja sama pula dengan negara-negara ini terpusat pada kota-kota pelabuhan dan pada umumnya tidak memiliki daerah pedalaman yang luas maupun penduduk yang padat. Namun negara-negara tersebut mempunyai armada dagang yang besar yang terdiri dari perahu-perahu bercandik dan dilengkapi dengan layar lebar. Selanjutnya, Konjoroningrat 1993 mengemukakan sekurangnya ada 3 keadaan dalam sejarah nasional di atas yang menggambarkan kesatuan antara negara-negara kecil tersebut yang di masa lalu tidak terlibat konflik antar suku bangsa dan menyebabkan bangsa Indonesia dan para pemimpin mereka selalu mengacu dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi suku bangsa dan kesatuan nasional masa kini. Dan juga seluruh rakyat Indonesia telah mengalami dominasi kolonial kerajaan Belanda dari negara Eropa selama 3,5 abad, suatu kenyataan yang memberikan mereka rasa penderitaan yang sama. Faktor yang kedua adalah persebaran masyarakat dan budaya di Indonesia. Tentang berapa jumlah suku yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hidegard 1981 misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 suku bangsa menurut kajian ilmu bahasa dan adat yang tidak sama. Van Vollenhoven 1926 mengemukakan sekurangnya ada 19 daerah pemetaan menurut hukum adat yang berlaku, walaupun angka-angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan pada puluhan tahun yang lalu. Akan tetapi, dengan perkiraan bahwa angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan suku bangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini. Faktor yang ketiga adalah pengaruh budaya asing. Akulturasi adalah perubahan besar yang terjadi dalam kebudayaan sebagai akibat adanya kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama.
Hal itu terjadi apabila ada kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda saling berhubungan secara langsung dan intensif. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya perubahan-perubahan besar pada pola kebudayaan pada salah satu kelompok atau keduanya. Perubahan kebudayaan akibat adanya proses akulturasi tidak mengakibatkan perubahan total pada kebudayaan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena ada unsur-unsur kebudayaan yang masih bertahan. Masyarakat pun ada yang menerima sebagian atau mengadakan penyesuaian dengan unsur-unsur kebudayaan yang baru. Contoh pengaruh budaya asing adalah pengaruh India atau Hindu-Buddha dan pengaruh kebudayaan Islam. Perkenalkan, nama saya Sastiani, absen 20. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu unsur kebudayaan nasional. Yang pertama, bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Perbedaan pada setiap wilayah di Indonesia berbeda-beda, ditentukan oleh adat istiadat, wilayah, dan demografi. Contoh, penduduk yang tinggal di wilayah pesisir, pegunungan, dan perkotaan memiliki perbedaan tutur kata karena pengaruh letak wilayah. Yang kedua, sistem pengetahuan. Pengetahuan sangat berguna untuk melahirkan ide-ide yang baru dan kreatif. Tanpa ada pengetahuan, maka pengetahuan tidak akan tercipta apalagi berkembang. Sistem pengetahuan dibutuhkan dalam kebudayaan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal. Ilmu ada bermacam-macam dan memiliki peran tersendiri di setiap bidangnya. Yang ketiga, yaitu organisasi sosial. Manusia membutuhkan manusia lain dalam hidupnya, maka organisasi muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sistem organisasi masih digunakan manusia hingga sampai sekarang untuk bersosialisasi dan menjalin hubungan. Dan yang keempat, yaitu peralatan hidup dan teknologi. Manusia mengembangkan peralatan hidup dan teknologi untuk dapat menyiasati lingkungan yang tempat tinggalnya. Contoh, masyarakat petani peladang membuat alat-alat pertanian untuk dapat membantu mereka dalam bercocok tanam. Peralatan dan perlengkapan manusia berupa alat-alat produksi wajah, senjata, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan transportasi yang senantiasa berkembang ke arah teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Arif Setiaji dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang unsur kebudayaan nasional. Unsur kebudayaan nasional yang selanjutnya adalah mata pencaharian. Manusia membutuhkan mata pencaharian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala usaha atau upaya untuk mendapat barang atau jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia sadar terdapat zat yang menguasai seluruh bumi dan alam semesta. Keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada kesenian. Manusia tidak hanya memerlukan fisik, tetapi juga memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan psikisnya. Oleh karena itu, manusia menciptakan kesenian yang dapat dirasakan dan didengar. Kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.